Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk Pak Ki beserta teman-teman sekalian. Tak kenal maka tak sayang, nama saya Pamela Felita Setiawan, NPM 1908030. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tumbuhan yang dapat berperan dalam dunia perobatan atau industri perobatan. Nah, pasti banyak banget dari kalian yang kepo atau bertanya-tanya nih soal bagaimana tumbuhan itu dapat berperan dalam industri perobatan. Sedangkan kita ketahui ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh bisa temukan tumbuhan di dalam makanan yang berarti itu dapat berfungsi sebagai bahan pangan, kemudian ditemukan sebagai agen lingkungan, kemudian ditemukan pada orang-orang yang menyukai tanaman hias, kayak gitu. Nah, untuk itu, untuk lebih memperdalam ilmu, maka kita akan membahas lebih lanjut mengenai fungsi tumbuhan sebagai industri perobatan. Nah, kita mulai dulu dari obat herbal. Nah, obat herbal atau obat tradisional itu merupakan warisan dari nenek moyang. Ketika kita mendengarkan warisan atau nenek moyang, pasti terngiang nih di pikirannya kita bahwa itu merupakan obat yang diracik secara turun-temurun. Bahkan dari leluhur hingga kita sekarang nih yang masih mempercayai hal tersebut, yang masih mempercayai bahwa meminum obat tradisional atau obat herbal itu akan memberikan efek yang luar biasa untuk penyembuhan suatu penyakit, untuk mencegah suatu penyakit, atau mungkin menghilangkan suatu penyakit seperti itu. Dan kita juga tahu bahwa obat tradisional itu ditujukan tidak hanya pada manusia tapi juga pada hewan. Nah, karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa obat tradisional ini masih kita gunakan hingga sekarang, dan kita juga mengerti bahwa teknologi itu semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai obat tradisional untuk menjadi pertanggungjawaban secara medis. Tentunya juga bertujuan supaya kita aman ketika meminumnya dan lain sebagainya, dan mungkin tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti itu. Nah, tahapan yang dilakukan untuk meneliti obat tradisional itu ada banyak nih. Yang pertama ada ekstraksi, kemudian ada uji bioaktivitas atau uji farmakologi, yang ketiga adalah screening fitokimia, yang keempat adalah isolasi senyawa yang diduga aktif, yang kelima adalah uji farmakologis isolat, kemudian yang keenam penentuan struktur isolat aktif, yang ketujuh ada modifikasi struktur isolat aktif, yang kedelapan ada uji farmakologis senyawa modifikasi, dan yang terakhir adalah reformulasi untuk uji praklinik. Nah, terlalu banyak bukan uji-uji yang tadi saya sebutkan. Nah, maka dari itu peneliti itu memiliki keinginan nih untuk mengembangkan suatu metode supaya penelitian itu tuh tidak memakan waktu yang lama, dan penelitian itu tuh membutuhkan waktu sekitar 8-10 tahun loh teman-teman, atau bahkan ada yang lebih dari itu, bahkan ada yang 12 tahun supaya dia tuh bisa diklaim sebagai fitofarmaka. Nah, maka dari itu ditemukanlah suatu metode yang bernama High Throughput Screening atau HTS. Nah, itu tuh merupakan teknik interaksi biomolekuler antara protein target reseptor suatu penyakit dengan senyawa aktif yang terdapat di dalam ekstrak tanaman obat atau XDA. Nah, apa aja sih metode yang dilakukan? Tentunya tidak sebanyak tadi. Di sini hanya ada 3. Yang pertama adalah aktivitas analisis genom, yang kedua ada analisis keanekaragaman hayati, dan yang ketiga adalah HTS itu sendiri atau High Throughput Screening gitu. Nah, kemudian kita juga beralih nih, setelah kita mengetahui bagaimana tumbuhan itu dapat berperan di dalam industri perobatan, kita akan mengetahui mengenai mengapa nih tumbuhan itu dapat berperan dalam industri obat. Nah, hal tersebut itu dikarenakan tanaman obat itu secara langsung itu dapat memperbaiki gizi, sarana pemerataan, pendapatan, kemudian dapat
dalam dapat berfungsi sebagai pelestarian alam, dan yang terakhir bisa juga untuk mendukung gerakan penghijauan. Kenapa kita bisa bilang dia mendukung gerakan penghijauan? Karena ketika kita memproduksi suatu tumbuhan, suatu obat yang berasal dari tumbuhan gitu ya. Nah, kita kan tidak mungkin hanya mengkonsumsi, pasti kita juga melestarikan atau mengembangkan gitu dengan kita berbudidaya. Jadi itu bisa berperan banget tuh dalam gerakan penghijauan gitu. Jadi semakin banyak nih tanaman yang ditanam gitu. Nah, ramuan atau racikan atau formula obat tradisional itu bersifat konstruktif. Makanya perlu suatu konsumsi yang dilakukan secara berulang, secara rutin dan dengan waktu yang cukup panjang hingga kita tuh bisa merasakan hasilnya. Namun tidak dipungkiri juga bahwa efek samping dari obat tradisional itu pun tidak sama dengan obat sintetis, di mana pada tanaman obat itu terdapat mekanisme penangkal atau mekanisme penangkal itu tuh dapat digunakan untuk menetralkan efek samping yang disebut dengan SIS atau Side Effect Eliminating Substitute. Contoh tumbuhan yang digunakan sebagai tanaman obat adalah temulawak atau Curcuma santorisa. Proses pembuatan obat dari temulawak itu meliputi aktivitas analisis genom untuk menentukan seluruh urutan nukleotida gen manusia. Dengan diketahuinya fungsi dari setiap gen manusia yang menjadi fungsi biologis atau penyakit yang diderita oleh manusia, maka dengan sendirinya dapat diidentifikasi gen-gen yang berperan dalam penyakit yang terjadi dan selanjutnya dapat dikembangkan strategi untuk diagnostik, pengobatan, dan pencegahan. Kemudian ada keanekaragaman hayati yang meliputi budidaya tanaman supaya tidak habis, kemudian survei tempat sebagai bahan baku temulawak. Dan yang terakhir adalah HTS atau High Throughput Screening, di mana HTS itu merupakan perkembangan dalam teknik instrumentasi biomolekul interaction analysis, di mana teknik ini akan terjadi interaksi antara fisik-kimia dengan imunokimia. Interaksi molekul yang terjadi antara satu bahan aktif dalam suatu ekstrak dengan molekul target melalui teknik HTS disebut dengan HIT. Uji yang sangat sensitif ini memungkinkan dilakukan throughput dengan microliter plate menggunakan ELISA atau SPA. Apabila dalam teknik HTS ini terjadi HIT, maka dilanjutkan dengan isolasi senyawa aktifnya, karakterisasi, dan identifikasi struktur, uji farmakologis lanjut, sehingga akhirnya menghasilkan senyawa tunggal yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi bahan obat baru atau lead compound. Dari uji yang telah dilakukan, diperoleh senyawa yang terdapat di dalam temulawak seperti trisilen, campin, sabinan 1,8 sineal, camper, borneol, beta elemen, alpha singiber, dan lain-lain, seperti yang tertera di dalam tabel. Kemudian juga ditemukan terdapat aktivitas farmakologi di dalam temulawak, seperti aktivitas antioksidan, antibakteri dan antimikrobia, antivirus, hepatoprotektif, aktivitas antiinflamasi, antidepresan, stimulansia, analgetik, dan aktivitas bagian pencernaan yang kita kenal bahwa temulawak itu dapat meningkatkan nafsu makan. Dan dari aktivitas farmakologi tersebut diketahui bahwa temulawak itu dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Contoh produk obat yang berasal dari temulawak antaranya Hemolab merupakan obat basir yang diproduksi oleh PT Brigit Biofarmaka Teknologi. Selanjutnya ada Semakit yang berfungsi untuk memperkuat imun yang diproduksi oleh PT Jatim Herbal Perkasa. Terakhir adalah Biolisin yang kita kenal sebagai obat anak yang berfungsi untuk menaikkan nafsu makan yang diproduksi oleh PT Bernofarm.